disiplin positif. Bapak Ibu yang kami banggakan, Bapak Ibu yang hebat, bahwa disiplin positif ini bukan hanya semata-mata ini budaya positif di Anda itu kan sosial emosional, jadi ini yang tak dapat mungkin Bapak Ibu yang lain. Makanya ada yang gila ini dia mau berbagi mereka, berbagi kota jalan. Itu guna kombel lagi. Setelah kita buat rancangan program budaya positif, setelah kita buat penerapan disiplin positif, tetapi tidak jalan, mainnya di kombel nanti. Apa penyebabnya budaya positif ini tidak berjalan? Apa yang salah? Apa yang harus dievaluasi? Itu gunanya kita di dalam belajar nanti, sehingga apapun program yang kita buat di sekolah ini, pemecahannya adalah di belajar salah satunya, dan macam tadi Dan untuk selanjutnya kegiatan oleh Ibu Rita Oktora tentang guru penggerak dan dengan tema diseminasi budaya positif kepada Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang budaya positif di sekolah kita. Dan tak lupa juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang pastinya akan kita butuhkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMA 1 Bangko yang sudah. Bapak Ibu, kita masuk ke diseminasi budaya positif. Ini saya karena tadi ada kesalahan pengucapan oleh Bu Aprin, mungkin saya jelaskan sedikit. Diseminasi ini sebenarnya artinya adalah penyebaran informasi. Jadi penyebaran informasi terkait budaya positif. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak Ibu bisa lihat dulu ke depan. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Mohon Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, Ibu setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Yang nomor dua, pemberian hadiah. Banyak yang setuju ya. Baik. Kalau yang tadi banyak yang tidak setuju, kalau ini banyak yang setuju. Pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju nih Pak Arif, tidak setuju. Ada batas. Oke. Ada klarifikasi, klasifikasinya. Guru bukan teman siswa. Oh gitu. Oke. Dari guru sosiologi mengatakan guru bukanlah teman siswa. Ya, nanti kita sama-sama ya. Yang ada. Apakah tapi kalau kayak kita kayaknya kita sudah kuat ya. Posisi kontrol seorang guru. Tiga resolusi. Baik, akan kita lihat Bapak Ibu. Nih. Kalau kita tadi memilih untuk membuka tangan atau menutup tangan ya karena kita maunya begitu. Ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan di sekolah bahwasanya kita guru. Saya guru. Saya yang harus mengontrol murid. Itu yang terjadi ya. Di sekolah kita beranggapan kita bisa mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut kita, perbuatan yang kita lakukan kepada siswa
ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita beranggapan guru, ini tapi saya pribadi beranggapan bahwa kegiatan P5 kita kemarin masih cenderung kepada hasil produk, bukan kepada proses penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Kita berharap setelah terbiasa bukan lagi sebagai kegiatan yang menghasilkan produk saja. Nah, ini dia, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ada 3 bunga di depan. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasinya. Jadi manusia ketika dia melakukan sesuatu, seseorang ketika dia melakukan sesuatu, ada 3 hal yang mendorong dirinya untuk melakukan itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Sekarang saya nanya dulu kepada Bapak Ibu. Dari ketiga motivasi di depan, mana yang menjadi motivasi kita yang paling sering kita lakukan atau paling sering kita laksanakan di kehidupan kita? Nomor 1 kah? Nomor 2 atau nomor 3? Nomor 1. Jujur ya Bapak Ibu, seringnya kita bekerja poin, alfa 5 poin, cabut 10 poin. Nah, ini disebut dengan konsekuensi yang dibuat oleh guru atau sekolah untuk menertibkan siswa. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, mana yang lebih baik dari ketiga ini? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nanti setelah selesai materi kita akan lihat, ada video yang bisa kita tonton bersama. Di antara ketiga ini mana yang seharusnya kita terapkan? Ini tadi yang sudah saya contohkan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nomor 1. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hampir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Murid diminta membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi nak. Yang di meja tu, yang dibuat sendiri. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Kalau ini seperti sama ya. Sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, ini buat Pak Ipan sama Pak Edo nih. Apakah masih ada melakukan ini, lari keliling lapangan karena terlambat atau karena tidak bawa baju? Peraturan kelas. Tapi kalau siswa yang membuat bersama dengan wali kelasnya disepakati, barulah disebut dengan keyakinan kelas. Masalahnya keyakinan kelas kemarin yang kita buat, itu kita wali kelas yang membuat atau sudah melalui proses kesepakatan kelas. Nah, saya
memastikan keyakinan kelas memang benar-benar kita buat sesuai dengan proses yang seharusnya berlaku, hasil dari pemikiran siswa. Nah, ini untuk membedakan kita antara peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu. Soal nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin boleh dibantu saya Bapak Ibu untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena jika seseorang melanggar peraturan penggunaan helm, itu tidak hanya merugikan diri dia sendiri, tapi juga berefek kepada orang lain. Maka kita butuh peraturan supaya lebih ketat lagi. Karena itu peraturan itu butuh. Karena kalau dia melanggar, itu tidak hanya berefek kepada dirinya, tapi juga orang lain. Terima kasih Bu Rama. Menurut Bu Rama bahwasanya pertanyaan nomor 1 itu adalah peraturan. Yes, keyakinan juga, saran juga, anjuran juga segala macam. Karena nggak tahu nanti apakah ini berlawan dengan diri saya. Yang menurut saya bahwa helm itu bagi orang-orang dianggap apa ya, dianggap bukan ya. Kan kita ya kan, jadi membantu menambah pendapat Rahma dengan siapa tadi? Mengatakan sangat mendukung bahwa helm itu saudara-saudara bukan untuk gara-gara polisi nanti menangkap, untuk kepala kita, ya kan? Karena kalau kita pakai helm maka kecil kemungkinan, ya kan? Walaupun nanti terbentur, kita langsung dulu helmnya baru kita punya. Ya teman-teman ya, ini anggap aja nih mewakili polisi gitu ya. Jadi yang perlu kita catat bahwa helm itu bukan gara-gara takut kita Pak Polisi, untuk kepala kita ya kan. Benar. Ada contoh Bu Ainun dan Nina juga udah cerita sama Men tentang bagaimana suami dia. Jadi kita udah kembali setulur kasih kita terhadap Karena yang namanya peraturan bisa menjadi keyakinan. Apa yang kita inginkan dari anak kita tidak dianggap peraturan, tapi ya. Kalau untuk sekolah mungkin kepala sekolah mungkin dalam rangka melaksanakan dengan target misi kita. Kemudian mencatat semua masukan siswa. Jadi kalau ada anak ngomong, kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah ditinjau, pastikan hanya menjadi 3 sampai 7 keyakinan. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, siswa bingung menerapkannya. Jadi nanti ketika mereka memberikan pendapat diterima dulu, karena pasti pendapat mereka itu akan banyak yang sama. Jadi tetapkan saja menjadi 7 keyakinan paling banyak. Kemudian ditinjau bersama lalu disetujui dengan menandatangani. Nah, diusahakan kalau bisa anak-anak menandatangani hasil kesepakatan kelas ini sebagai bukti bahwa ini adalah hasil musyawarah mereka. Baru kemudian ditempel di dinding kelas. Kalau keyakinan kelas benar-benar kita buat dengan prosedur ini, Bapak Ibu wali kelas tinggal mengingatkan saja keyakinan kelas mana yang sedang dilanggar mereka. Nanti pada saat penerapan segitiga restitusi. Nih, ada 5 posisi kontrol guru. Kita masuk ke dalam kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini saya minta Bapak Ibu menuliskan dulu, menurut Bapak Ibu, mana posisi kontrol guru yang paling ideal. Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Bentar ya Bapak Ibu, kita bagikan ini.
Silakan ditulis jawaban Bapak Ibu nanti. Apakah sebagai penghukum yang paling ideal, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah ini, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dan nanti kita isi lagi jawabannya, nanti saya minta jawabannya. Di mana pertanyaan kayaknya teman? Ya, kalau sudah selesai untuk menjawab, silakan disimpan atau dilipat atau dibalik. Nanti kita isi di terakhir setelah isinya berapa? Saya kumpulkan. Terserah kakak, lo kakak yang udah bagian itu yang mana yang udah agak gue. Kakak sebagai manajer, kakak. Nah, kakak sebagai manajer dah selama kau dah. Ayo dah gue. Coba kakak berikan. Hukum apa nak bek hukum gue? Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk? Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren,
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Dan semuanya. Sebagai penghukum sudah, sebagai pembuat rasa bersalah sudah, sebagai pemantau juga sudah, dan sekarang sedang belajar untuk menjadi manajer. Karena memang ternyata yang 4 posisi kontrol itu tidak efektif untuk jangka panjang, hanya untuk sesaat. Ini saya simpulkan lagi, penghukum itu biasanya menghardi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, bahkan memberikan hukuman fisik. Terutama sekali ada tuh hukuman verbal. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak no bullying atau stop bullying, tapi ternyata sering sekali kita guru yang melakukan kepada anak-anak kita. Nah, dampaknya adalah anak menjadi pendendam. Menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau maba tertentu. Biasanya guru penghukum selalu melakukan pendekatan persuasif face to face dengan siswanya, sehingga siswa bisa curhat sambil menangis. Tetapi ternyata dampaknya kepada anak adalah anak merasa rendah diri, karena dia merasa gagal menjadi siswa karena bisa membuat orang lain kecewa terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, menjadi teman. Ini ada beberapa orang guru di sekolah kita, termasuk saya juga pernah melakukannya, memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi kalau ketemu sama teman kadang tos dulu, kemudian bisa happy bareng, bisa bikin TikTok bareng. Itu oke di satu sisi Bapak Ibu, tetapi untuk jangka panjang akan membuat anak itu bergantung kepada satu orang guru saja. Ada guru yang menganggap dia teman, bisa tertawa, bisa bercanda. Ada guru yang hanya menghukum. Akhirnya guru yang sebagai disebutlah sebagai guru killer, tidak asik. Kalau guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, biasanya adalah guru yang bisa diajak bersenang-senang dengan siswanya. Kemudian posisi yang ke-4 dan 5, sengaja saya pisahkan karena kita berharap untuk kita sebagai guru minimal terletak pada posisi pemantau. Minimal nada bicara biasanya ekspresinya datar. Misalnya, kenapa terlambat nak? Sudah berapa poin kamu? Semester ini kamu poinnya sudah 30 loh. Poin tambah berapa? Itu tipe pemantau. Nah, kemudian dampaknya apa? Anak hitung-hitungan, wah sudah 45 ya. Pada hati-hati nih. Tapi dia hanya pada saat itu saja, hanya sekedar menghitung poinnya supaya dia selamat sampai ke kelas 2 atau kelas 3, bukan sebagai keyakinannya. Yang terakhir tentunya manajer, tadi sudah dikatakan bahwasanya manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk kita terapkan supaya efeknya panjang. Bapak Ibu boleh lihatlah, boleh googling di internet bagaimana orang Jepang, orang Korea, orang Cina, bahkan di Singapura yang sangat menjaga kebersihan lingkungan negara mereka. Bagaimana siswa-siswa di Jepang ketika selesai menyeberang jalan, dia mengucapkan terima kasih kepada mobil yang berhenti. Itu adalah karakter yang memang ditanamkan. Awalnya itu menjadi
tidak akan terdengar bunyi mobil yang tetet di jalan raya karena macet. Bahkan saya akan melihat di stasiun Kamset, mereka kalau naik tangga itu tidak berantakan satu jalur supaya tidak mengganggu orang yang akan turun, tidak ada tabrak-tabrakan. Sebegitu besarnya efek dari penanaman karakter di usia dini, di usia sekolah, nanti setelah mereka bekerja. Segitiga restitusi. Ini tadi yang dicoba dilaksanakan pada guru di posisi kontrol. Segitiga restitusi. Pertama sekali, guru haruslah menstabilkan identitas. Ditanya dulu kepada anaknya. Naren, tadi kan ceritanya Naren ya. Naren, kenapa kamu terlambat, Nak? Itu menstabilkan. Kemudian ditanya lagi, keyakinan sekolah yang mana sudah kamu langganan. Nah, itu menstabilkan. Kemudian nanti memvalidasi kebutuhan. Kenapa dia ditanya lagi bagaimana cara dia mengakui kesalahannya. Lalu setelah itu akan ditanya lagi nilai-nilai apa yang dia yakini. Sebenarnya di sekolah kita visi kita itu sudah luar biasa sekali, karena kemarin saya mencoba menelaah visi sekolah kita, dan itu menurut saya merupakan nilai-nilai sekolah yang memang harus kita terapkan, dan kalau kita terapkan ini sangat luar biasa efeknya kepada anak-anak kita. Atas pengalaman berbagi praktik hari ini dengan saya berharap setelah ini Bapak Ibu masih bisa sharing dengan saya, karena saya juga dalam proses belajar, dan saya berharap tentang keyakinan kelas tadi bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk mengelola kelas. Karena saya sudah coba menerapkan di akhir-akhir pembelajaran kemarin, dan itu efeknya agak luar biasa menurut saya, dan berbeda efeknya dari ketika kita hanya sekedar membuat peraturan kelas. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan kepada Ibu kelas, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tidaknya harapan dari Ibu Direktorat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bisa mengembangkan potensi dari anak didik kita. Mungkin ini saja saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Fadila, guru dari SMA Negeri 1 Bangko. Saya baru saja mengikuti pengibasan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh guru penggerak SMA Negeri 1 Bangko, Ibu Rita Oktora. Jadi saya dapat mengetahui tentang segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ibu Sri Purniwanti, salah satu guru SMA Negeri 1 Bangko, yang mana pada beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kami melaksanakan acara presentase yang dilakukan oleh Ibu Rita Oktora, yang judul presentasenya adalah diseminasi kelas.
keunggulan atau segi positif yang saya dapatkan dari acara yang dilaksanakan oleh Bu Rita Oktora adalah kami, khususnya saya, jadi tahu apa yang dimaksud dengan diseminasi positif, bagaimana cara penyebaran diseminasi atau informasi itu di kelas atau pada siswa-siswa kami, dan apa sebaiknya yang akan kita lakukan ke depannya kepada siswa khususnya. Yaitu contohnya dari diseminasi kelas kita jadi tahu bagaimana cara menyebarkan informasi ini yang baik kepada siswa sehingga siswa bisa memahami apa yang dimaui oleh umpamanya guru ataupun wali kelas. Karena pada diseminasi itu akan dilakukan yaitu kesepakatan kelas bisa atau ada misalnya ada restitusi, kita jadi tahu sebaiknya restitusi apa yang dilakukan oleh seorang guru atau wali kelas kepada siswanya dalam memberikan hukuman. Apakah hukuman ini baik buat siswa atau tidak? Bisa jadi mungkin beberapa guru beranggapan bahwa dia adalah orang yang paling harus dihargai dan segalanya. Apakah itu udah bagus menurut kita dan bagus pula menurut siswa? Karena sebaiknya dari yang sudah saya dapatkan dalam dalam presentase yang dilakukan oleh Bu Rita Oktora, sebaiknya kita tidak lagi bersikap sebagai pimpinan atau sebagai manajer kepada siswa, tapi sebagai yang bagusnya sebagai mitra ya. Sebagai manajer. Jadi antara guru dan siswa itu bisa berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang baik. Itu salah satu yang saya dapatkan. Saya kira hanya itu yang bisa saya berikan informasinya tentang hasil dari presentase yang kami lakukan dengan Bu Rita Oktora beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa nih Bu. Baik, kalian buat di sana apa yang kalian inginkan supaya kelas ini enak, nyaman, kemudian proses belajarnya tidak membosankan buat kalian. Nah, silakan.
menjadi nyaman, menyenangkan selama 1 semester ini atau 1 tahun ini. Kita baca ya. Tidak mencuri pena di kelas. Ini meminjam buku orang tanpa izin. Tidak ada circle lagi di kelas. Jangan ada yang minjam pena tanpa seizin yang punya. Tidak membawa orang asing dari kelas lain. Kita pisahkan yang hampir bersamaan ya. Jangan mengambil pena orang lain. Ini sepertinya kasus berat ya. Tidak mengambil pena. Tidak membuat kebisingan saat belajar. Baju aku ada asli tidak Pak? Tidak mengambil pena. Tidak makan siang di tempat arena sholat. Jangan ada yang ambil pena. Jangan ada yang ambil uang. Waktu guru masuk diharapkan menghargai guru yang ada di depan. Jaga nama baik kelas. Kita taruh di sini dulu ya. Nanti kita cari temannya ini karena ada beberapa satu persatu. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ini siapa dari sini? Jangan ada yang ambil barang di kelas kalau bukan punya kita. Jangan mengambil buku tanpa izin. Jangan ambil kaos kaki orang. Jangan mengambil pena. Jangan ada yang ambil pena. Jangan ada yang ambil pena. Jangan ada yang suka berteriak-teriak. Kita nggak mungkin di sini. Menjalankan piket sesuai jadwal. Jangan ada yang ketika makan di meja orang lain tapi tidak membersihkannya. Tidak ada yang nyuri pena. Saya kesusahan karena pena hilang setiap hari. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di dalam laci. Ini apa maksudnya? Berbicara dan membuat keributan di kelas. Ini dia. Ada yang suka teriak-teriak ya? Jangan suka nyuri pena orang. Segera mengembalikan buku teman yang dipinjam agar tidak hilang. Kita gabungkan dengan yang pena ya. Jangan buang sampah di laci orang. Jangan lupa sholat. Jangan main game saat belajar. Tidak ada circle teman. Jangan ambil pena.
buang sampah di laci orang, jaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan. Ini sepertinya sama ya. Nah, ini ada yang 6 suara menyatakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Salah satu contohnya tidak makan siang di kelas. Setuju? Tidak makan siang di kelas. Jadi ini makan siang tapi tidak di arena sholat. Makan siang di kelas boleh, tapi tidak boleh di meja teman yang lain. Oke, berarti di situ kata-katanya jangan membuang sampah sembarangan atau di meja teman. Kemudian yang ketiga, ada 4 suara untuk tidak membuat keributan saat belajar, tidak suka berteriak-teriak, membuat keributan saat guru menjelaskan di depan, tidak menghargai guru, jangan main sambil belajar. Jadi ini kita satukan kalimatnya menjadi jangan mengganggu atau membuat keributan selama proses belajar. Gitu ya. Oke, jangan mengganggu teman atau membuat keributan. Jangan mengganggu teman atau membuat keributan selama KBM. Kemudian ada lagi yang kedua, yang ke-1, 2, 3, 4. Tidak ada circle lagi di kelas. Di kelas ini ada kelompok geng-geng gitu ya? Ada kelompok gitu. Bagian. Rugi sekali kalau pakai besti-bestian, karena di kelas 2 bisa juga kan? Iya. Ya, baik. Di sini tidak ada apa namanya? Oh, tidak pilih teman. Tidak pilih teman. Kemudian yang kelima, tidak membawa orang asing atau tidak membawa orang asing ke kelas. Yang ke-7, ke-6, ini kata-katanya di sini jangan lupa bayar uang kas. Artinya apa ya? Tidak menjalankan kewajiban administrasi, ya, tidak menjalankan administrasi kelas. Uang kas kita sudah sama-sama kemarin kan? Ada 1. Yang ke-7, jangan lupa. Baik, ada 7 keyakinan kelas kita. Ada 7 keyakinan kelas kita. Nah, yang 7 ini semuanya pakai kalimat negatif. Sedangkan untuk kesepakatan kelas tidak boleh ada kalimat yang negatif. Jadi kita ganti kalimatnya ya. Coba yang ada usul kalimatnya diganti apa? Ini Ibu awaskan dulu supaya bisa berpindah ke sini. Nomor 2 itu ganti sama
memindahkan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan coba lihat ada 7 keyakinan kelas. Jangan mengambil barang teman tanpa izin, jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman atau membuat keributan selama belajar, tidak pilih-pilih teman, tidak membawa orang asing ke kelas, tidak menjalankan administrasi kelas, dalam hal ini uang kas ya. Kemudian jangan lupa sholat. Ada 7 yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas, dari kalimat negatif ke kalimat positif. Silakan. Siapa yang bisa mengganti kalimat negatif yang di depan menjadi kalimat positif? Nih, jangan mengambil barang teman tanpa izin. Kita ubah menjadi minta izin. Selalu meminta izin saat menggunakan barang teman. Oke. Coba kalimatnya. Selalu meminta izin saat menggunakan barang teman. Yang kedua, dari kata-kata jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di meja teman dengan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama. Ya, setuju? Jaga kebersihan lingkungan secara bersama. Secara bersama ya. Kalau menjaga kebersihan lingkungan secara bersama berarti juga aktif menjalankan piket kan? Ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengganggu teman atau membuat keributan selama KBM. Katanya apa? Kata-katanya diganti apa? Apa kata-katanya? Tidak pilih-pilih teman artinya Sama aja. Semuanya sama. Tidak tidak membeda-bedakan, pakai masih pakai kata tidak. ini. Teman kita berbeda-beda. Berteman dengan semua warga kelas. Iya. Semua orang harus Semua orang kayaknya ya. Berteman tanpa membedakan. apa sih? Tanpa berbeda. Berarti tidak pilih-pilih teman itu kalimat positifnya berteman dengan siapa saja. Oke. Tidak menjalankan administrasi kelas, kalimat positifnya jadinya apa? Tertib menjalankan administrasi kelas. Tertib. Menjalankan administrasi. Yang lain setuju tertib menjalankan administrasi kelas? Ini tidak berlaku untuk bendahara aja sepertinya, tidak hanya berlaku untuk warga kelas tapi juga untuk semua pengurus kelas dan anggota kelas berarti ya. Oke. Dan yang terakhir nih, ada usulan jangan lupa sholat. Ini bagaimana kalimat positifnya? Selalu beribadah di mana saja. Saling mengingatkan untuk waktu ibadah bagaimana? Ya Bu, ya. 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 Oke. Saling mengingatkan waktu ibadah. Waktu ibadah di sini berarti bukan hanya sholat, yasinan juga lah. Ya Bu, ya. Oke. Jadi baik, sudah ada nih keyakinan kelas kita, sudah ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama, selalu meminta izin saat menggunakan barang-barang kelas atau barang teman di kelas. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan secara bersama, menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, berteman dengan siapa saja. Yang kelima, menjaga keamanan kelas. Yang keenam, tertib menjalankan administrasi kelas.
ibadah. Ya? Sepakat dengan ini? Baik, ini nanti akan kita ketik, lalu akan kita tanda tangani bersama ya. Akan kita buat tanda tangan bersama, lalu akan kita tempelkan di kelas kita sebagai keyakinan kelas. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas 10-2. Ada 7 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan kita berharap ini akan menjadi keyakinan kelas kita agar menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan buat tempat belajar. Ya, setelah ini prosesnya adalah Ibu akan meminta bantuan kepada sekretaris kelas untuk mengetik ulang, atau nanti kalau perlu kita buat di Canva dan kita buat tanda tangan bersama. Sepakat? Sepakat. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Suratnazila, saya Raisya Putri Rifani. Kami dari kelas 10-2 baru saja selesai membuat keyakinan kelas. Dan kami berharap agar suasana kelas kami dan saat kami belajar menjadi lebih baik dan dapat bekerjasama dengan rekan-rekan lainnya. Terima kasih Bu Rita atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.